Ada sebagian manusia ini menjadikan orang tua itu sebagai beban. Ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Terkadang pelakunya orang Islam itu sendiri. Berapa waktu yang lalu kita baca berita seorang anak teken kontrak kepada yayasan panti jompo untuk menitipkan orang tuanya. Padahal anak ini sudah disekolahkan, sudah sukses, tapi tidak mau merawatnya. Apa kata Rasulullah? Walam yaqbal, amalnya tidak diterima. Ini bukan sekedar durhaka. Durhaka bisa jadi hanya di dunia Allah timpakan balasan kepada dia. Tapi di sini Rasul katakan falam yaqbal lam yarid, tidak diterima dan tidak datang yarid alayya al-hawda, ke telagaku ini. Nah, selama ini yang kita pahami, durhaka kepada orang tua itu mendapatkan dosa. Sampai setakat itu saja yang kita ketahui, bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Ternyata tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Rasulullah katakan, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barru abaakum tabarru abanaakum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ini kata para ulama, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Mengapa begitu? Karena terjadinya timbal balik, terjadinya hukum ketika seorang berbuat baik kepada ayahnya, maka dilihat oleh anaknya. Ketika anak ini berbuat baik kepada ibunya, maka akan ditengok oleh anaknya. Apa kata anaknya? Dulu ayahku itu luar biasa membantu mak dan ayah saya. Terpatrilah pemandangan itu di benak anaknya. Kemudian ketika dia besar, maka kemudian dia akan melakukan seperti itu. Itu berangkai namanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa disadari ketika seorang suami berbuat baik kepada ibunya, seorang istri tentu ini tidak boleh melarang. Sebab ketika dia larang, kelak anaknya akan melarang istri atau suaminya berbuat baik kepada dia. Karena dia lihat, dulu makku melarang ayahku untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahkan jangankan kita orang Islam, orang tidak beragama Islam saja menerapkan ajaran ini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini cerita lebih jauh sedikit Bapak Ibu. Kenal dengan Cristiano Ronaldo? Kenal insyaAllah. Cristiano Ronaldo itu pernah dekat dengan seorang perempuan Rusia. Ketika itu ditanya oleh Cristiano Ronaldo, apa kata dia? Ini enggak apa-apa cerita sedikit Bapak Ibu. Soalnya dalam dirinya itu ada nilai-nilai kebaikan dan itu bisa kita ambil. Apa kata dia? Kamu pilih saya atau pilih makmu? Kalau pilih saya, tinggalkan makmu. Kata orang ini, kata pemain bola ini, enggak mungkin saya tinggalkan mak saya, karena dia adalah sumber keberkahan hidup saya. Bayangkan Bapak Ibu, tak kenal konsep Islam, tapi ternyata berbuat baik kepada orang tua itu mereka yakini sebagai suatu keberkahan. Kalau orang Jepang itu mengatakan sebagai hoki. Artinya apa? Berbuat baik itu Allah tak pandang. Allah tak pandang apapun agama orang itu. Karena berbuat baik itu dilihat kepada perbuatannya. Kalau orang Islam mendapatkan pahala, di akhirat dibalas. Kalau tak Islam, di dunia mereka peroleh, di akhirat mereka tidak dapat. Ini dalam keyakinan kita. Maka kemudian dia putuskanlah perempuan ini, dia pilih mak dia. Ketika dia pilih maknya, Masya Allah, keberkahan-keberkahan hidupnya, kebaikan-kebaikan, mungkin tak berkah kita sebut, kebaikan-kebaikan dalam hidupnya Allah berikan. Allah juga memberikan, bukan ada Tuhan lain. Apapun yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, beriman ataupun tidak dia, semua pemberian Allah. Cuma bedanya ada yang sifat Rahman, ada yang sifat Rahim. Itu beda aja. Kalau Rahman diberikan ke makhluk pun
diberikan oleh Allah. Tapi Ar-Rahim Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Jadi ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua menyebabkan kesuksesan di dunia dan mendapatkan telaga Rasulullah di akhirat. Sebaliknya, ketika seorang mengabaikan orang tuanya, maka kemudian di akhirat juga mereka akan diabaikan oleh Rasulullah. Ada satu kisah nyata. Orang ini namanya Anthony Joseph Buchalil. Silakan Bapak Ibu cari. Anthony Joseph Buchalil, orang Australia, keturunan Libanon. Jadi orang ini punya anak 3. Namanya Marianne, satu lagi Anthony, satu lagi kalau nggak salah Tom anaknya. Nama istrinya Gay namanya. Bukan arti gay yang kita ceritakan tadi. Itu nama istrinya. Jadi ini orang sukses di Australia, dokter hebat. Sampai di umur 70 tahun sekalipun, dia masih dipakai, diterbangkan dari apartemennya. Apartemennya itu Bapak Ibu, di tempat yang paling strategis di Australia. Kalau dia tegak depan apartemennya itu, dia lihatlah kota Sydney itu dengan mudah, dengan indah. Itu tempat yang paling mewah di Australia. Lalu kemudian orang ini hidup seorang diri. Hidup seorang diri. Suatu ketika dia pergi ke suatu mall, ada keperluan, dan di situ ada orang Indonesia. Ada orang Indonesia. Orang Indonesia ini kalau nengok orang tua kepayahan, tak tega. Kemudian datangi dan bicara. Akhirnya kemudian sampailah pada kesimpulan, maukah kamu tinggal dengan saya? Orang ini bertanya, kenapa? Padahal bapa orang hebat, kekayaannya melimpah ruah. Anaknya tidak mau tinggal dengan dia. Begitu dibawa, diceritakanlah. Ternyata anak yang 3 tadi, saat orang tua ini sakit, makmu, ayahmu sakit, kemudian butuh bantuanmu. Apa kata dia? Urus saja. Urus saja ayahku itu. Kami sibuk dengan urusan kami masing-masing. Sampai kemudian meninggal 2013, diuruslah oleh orang Indonesia ini Bapak Ibu. Nah, mengurus orang tua, dia tak pernah mengharapkan atau tak pernah terfikir apa yang dapat sesudah itu. Setelah orang ini pulang, ternyata sebelum meninggal sudah dibuatkan surat wasiat untuk dia. Tak ada keluarga, tak kenal siapa, tapi ketika pulang sampai ke Indonesia, dia pun buat surat, diberikan sebagian besar hartanya kepada orang yang mengasuhnya ini. Ditanya, kenapa anakmu tidak mengasuhmu? Padahal dalam Islam tidak pernah seperti itu. Kata dia, maka anakku itu tidak pernah berkunjung ke sini selama sekian tahun lamanya. Aku tinggal seorang diri. Dan ada satu keyakinan, Allahumma sholli ala Muhammad, satu keyakinan orang barat sana, ketika mereka sudah tua, mereka ingin menyendiri, kemudian mereka tidak mau keluar sampai nanti mereka mati di situ. Dan dianggap itu sebuah kemuliaan. Jadi keyakinan orang barat itu Bapak Ibu, ketika dia tidak bersama anaknya dan hidup seorang diri, sampai sebulan 2 bulan baru ketahuan dia meninggal. Nah, sementara anak-anaknya tidak mau untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, orang Indonesia tadi, apa yang dia lakukan itu ternyata dibalasi oleh Allah berupa balasan di dunia yang luar biasa. Tak tahu berapa banyak diberi harta warisannya itu, asetnya kepada orang Indonesia tadi. Itu berbuat baik kepada orang lain saja, Allah muliakan, khususnya orang tua. Apalagi kepada kedua orang tua. Saya tanya, saya langsung interview orang ini. Bukan cerita saya baca di internet. Saya tanya, kenapa abang mau seperti itu? Mau mengasuh orang tua? Kata dia, karena mengasuh orang tua itu hoki, kata dia. Mengasuh orang tua itu berkah. Tapi pun ayah abang, bukan mak abang. Meskipun siapapun, kalau ada orang tua mau saya asuh, saya mau, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya kalau kita bawakan ke dalam agama ini, itulah yang diajarkan oleh Islam bersama orang tua. Apalagi orang tua sendiri mendatangkan keberkahan yang luar biasa di dunia dan kelak di akhirat.
orang itu akan ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Barru abaakum, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabarrakum abanaukum, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wa man tunussila ilain, dan siapa yang tidak melakukan itu, tidak mau berbuat baik, apalagi sampai membuatnya tersakiti, membuat orang tua itu makan hatilah, maka ini suatu dosa besar bagi seorang anak. Dan itu pernah terjadi di Mesir, Bapak Ibu. Pernah terjadi di Mesir. Jadi anak ini mengantarkan orang tuanya di tempat di sebuah taman di pinggir Sungai Nil. Kemudian di sana apartemen, ditengoklah oleh orang apartemen ini, salah satu pemilik apartemen di situ. Dia melihat ibu ini duduk dari jam 6 pagi, diantar oleh seorang anaknya. Pulang kerja jam 5 sore, dia lihat di situ masih ada ibu tadi. Kemudian dengan beranikan diri dia pun mendatangi ibu itu. Tanya, mau kemana Saidah? Saya menunggu anak saya, katanya kerja, nanti akan dijemput oleh seorang jam sekian. Kenapa belum sampai, belum pulang? Tak tahu, mungkin ada kesibukan, kata ibu ini. Kemudian, tapi saya dititipkan satu kertas kecil, kata sang ibu. Apa itu? Dia tengoklah. Rupanya isi kertas itu, bagi siapa yang menemukan orang tua ini, hantarkan dia ke panti asuhan. Begitu rupanya Bapak Ibu. Ada sebagian manusia ini menjadikan orang tua itu sebagai beban. Ini bertolak belakang dengan ajaran. Terkadang pelakunya orang Islam itu sendiri. Berapa waktu yang lalu kita baca berita seorang anak teken kontrak kepada yayasan panti jompo untuk menitipkan orang tuanya. Padahal anak ini sudah disekolahkan, sudah sukses, tapi tidak mau merawatnya. Apa kata Rasulullah? Walam yaqbal, amalnya tidak diterima. Ini bukan sekedar durhaka. Durhaka bisa jadi hanya di dunia Allah timpakan balasan kepada dia. Tapi di sini Rasul katakan falam yaqbal lam yarid, tidak diterima dan tidak datang yarid alayya al-haudha, ke telagaku ini. Jadi di akhirat termasuk kelompok yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua, ada yang ketika masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal bagaimana caranya? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, menjalin silaturahim dengan kawan-kawannya semasa hidup. Jadi Bapak Ibu punya masih kenal dengan kawan ayah kita, dan ada kesempatan kita untuk datang ke sana. Ketika kita mendatangi teman ayah kita, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan itu dahulu dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika ayahnya sudah meninggal, lalu kemudian dia melihat seorang Arab Badui yang ingin berangkat ke Mekah, diberikanlah syalnya, selendangnya, diberikan kepada Arab Badui ini dan diberikan kunggangan keledainya. Ditanya oleh kawannya, mengapa engkau berikan ke orang Arab Badui itu ya wahai Abdullah? Karena dulu ayahku berteman akrab dengan si fulan, maka aku ingin berbuat baik kepada ayahku dengan cara berbuat baik kepada teman ayahku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita tidaklah sampai setakat itu, tetapi setidaknya ketika bertemu dengan teman ayah mak kita, kita bertegur sapa, bersilaturahim, itu termasuk salah satu berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kalau sebelumnya mengubah ajaran, orang melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah ini apa? Bid'ah ini sesuatu yang sudah paten di agama kita diubah. Itu yang bid'ah. Bukan yang bersifat khilafiyah, yang sudah paten solat 5 kali sehari semalam. Itu sudah paten. Jangan diubah menjadi 3 waktu.
puasa di awal Ramadan ditentukan oleh hisab ataupun ru'yatul hilal. Mulailah puasa tanggal 6 Juli misalnya, atau tanggal 6 Juli raya Idul Adha atau Idul Fitri, ditetapkanlah oleh pemerintah. Tidak boleh diubah-ubah. Itu sudah kepastiannya. Puasa 30 hari atau 1 bulan suntuk. Kemudian haji ke Mekah. Ada orang haji ke Jambi. Pernah dengar? Berkunjung ke kuburan Abdul Karim Jamak. Dulu sempat heboh di Pekanbaru sekitar tahun 2014-2015. Membuat aliran namanya Jamiatul Islamiyah, kelompok Islamiyah. Apakah surat taubat mereka itu atau tidak? Ada juga ustaznya, Pak. Karena yang semacam ini ada saja peminatnya. Jadi kami sambil bergurau ketika itu. Di Indonesia ini lucu dan sekaligus mencengangkan. Apapun yang aneh-aneh dibuat pasti ada pengikutnya. Mana tahu nanti Pak Khalifah pengen ada pengikutnya, bisa dipanjangkan lagi pecinya ke atas, ditebas sorbannya, maka pasti ada banyak pengikutnya. Betul nggak, Pak? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi di Indonesia ini Bapak Ibu buat yang aneh-aneh saja ada. Nah, ini yang disebut merubah. Tapi kalau memperingati tahun baru, itu dalam hukum termasuk perkara mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi ini itu intinya. Jadi perkara bid'ah itu sesuatu yang bersifat paten dari Al-Quran dan hadis Nabi yang tidak boleh diubah-ubah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Nah, inilah 6 perkara yang menyebabkan seseorang tertolak saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar. Baik, kita masuk kepada bagian kedua. Orang-orang yang diperkenankan singgah. Yang pertama, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Nah, ini kita tentu tidak termasuk ke dalamnya. Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin artinya orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan semua harta benda mereka. Mereka disebut al-muhajirin dari kata hajaro, yuhajiru, muhajir, orang yang hijrah. Lalu kemudian yang kedua, kaum Ansor, orang yang menolong kaum muhajirin tadi. Ini juga masih termasuk mereka sahabat-sahabat dahulu, tidak termasuk yang kita. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu tulis sebagai wawasan pengetahuan. Muhajirin. Nah, itu sebabnya Nabi melarang orang yang mencaci maki sahabat muhajirin. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki sahabat. Kalaulah ditimbang amalnya Abu Bakar dengan amal kalian, iman kalian, maka tidak akan selevel. Tapi ada saja di kalangan manusia yang mencaci maki sahabat Nabi, yaitu dari kelompok Syiah tadi. Muhajirin Ansar. Yang ketiga, di sini sebutkan agak unik Bapak Ibu. Penduduk Yaman. Penduduk Yaman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut penduduk Yaman? Karena ternyata orang-orang Yaman itu hatinya sangat lembut. Hati orang Yaman itu sangat lembut. Dan perang di akhir zaman, wallahu alam kapan itu terjadi? Itu terjadi di Yaman. Di akhir zaman akan terjadi di Yaman. Cuman waktu, tahun, wallahu a'lam bishawab, kita tidak boleh menentukannya. Nabi hanya menyebutkan seperti itu, bahwasanya haudi azun nasa li ahli Yaman adribu bi'asaya hatta yarafadda alaihim. Sesungguhnya aku kelak akan berada di telagaku untuk memberi minum kepada orang-orang baik penduduk Yaman. Yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat ini bisa kita usahakan, yaitu orang-orang yang ziarah ke Raudhah. Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau sempat kita berangkat umroh atau haji, jangan tinggalkan Raudhah ini. Raudhah itu antara mimbar dan
dan rumahku, kata Nabi. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi, di situ ada raudhah. Tapi di raudhah itu benar-benar beribadah, bukan untuk selfie. Hari ini orang yang umroh itu tercoreng niatnya, Bapak Ibu. Ketika tawaf, bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan doa-doa yang dibaca, bahkan sempat live. Tujuannya apa sebenarnya live itu? Untuk memberitahu kepada orang lain, saya sedang di Mekah. Sebenarnya tidak ada urgensinya, tak ada penting sama sekali, dan itu tidak harus dilakukan. Bisa nanti setelah keluar dari Mekah dan lain sebagainya. Maka ketika di raudhah, kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Orang yang berdoa di taman surga mustajabah, doanya mustajab. Wa minbari ala haudi, mimbarku itu di atas telagaku. Kata para ulama, kelak di akhirat Rasulullah memanggil umatnya melalui mimbarnya tadi. Maka di situ digambarkanlah Rasul tegak di atas mimbarnya, kemudian memanggil orang-orang yang datang ke raudhah tersebut. Maka mudah-mudahan setiap kita yang sampai di sana, Allah terima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, orang-orang yang sabar. Sabar dengan kehidupan. Ini jelas, kalau sabar itu insyaallah kita sudah paham semuanya. Nah, sabar dan kehidupan. Apa kata Rasulullah? Terkhusus orang yang sabar hidup di akhir zaman. Karena hidup di akhir zaman jauh lebih berat dibanding hidup di awal zaman ataupun di pertengahan zaman. Sebab banyaknya fitnah yang tersebar ketika itu. An Usaid bin Khudair, dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhum, anna rajulan min ansar, seorang laki-laki dari Ansar, qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulan. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memakaiku, apakah engkau tidak mempekerjakanku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan? Apakah engkau tidak menggunakan jasaku sebagaimana engkau memakai jasa si fulan? Qala satalqauna ba'di usratan fasbiru hatta talqauni alal haud. Engkau tidak sanggup untuk mengemban amanah ini. Sesungguhnya engkau akan menemui sesudahku kesulitan-kesulitan yang kalian mesti bersabar atasnya. Maka oleh karena itu hendaklah kalian bersabar sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Kesabaran tentu di dalam kebaikan. Sabar di situ maknanya ketika Allah uji, ketika kita sabar. Ketika Allah panggil minta anak kita lebih dahulu datang kepadanya, kita sabar. Bukan berarti sabar itu tidak menangis. Jangan salah paham pula, sabar jangan menangis, sabar jangan bersedih. Selaku manusia, ketika anggota keluarganya diambil oleh Allah, wajar kalau manusia itu menangis. Nabi saja ketika anaknya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Tetapi menangisnya kita tidak sampai menghujat dan mengugat Allah. Jadi mengugat Allah itu maknanya, ya Allah, mengapa engkau panggil keluarga aku? Aku dah solat ke masjid. Si fulan tu enggak pernah ke masjid, tapi sehat badannya. Ya Allah, kenapa engkau buat aku sakit? Aku sering ke masjid. Si fulan itu enggak pernah ke masjid, umurnya panjang. Aku dah berdoa kepadamu ya Allah, tetapi mengapa engkau tetap memberi ujian kepadaku? Sementara si fulan tak pernah nampak di masjid, tak pernah bersama kita, tak pernah berbuat baik, hidupnya senang. Maka ini jangan sampai keluar dari mulut seorang muslim. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Yang terakhir yang keenam, yaitu orang yang hidup zuhud di dunia ini. Qala Sayyidu Anas, ini perkataan daripada Anas, bukan hadis Nabi. Ini hadis, bukan hadis marfu, tapi hadis mauquf.
Anas berkata, awwalu may yaridu al-hawda ala Rasulillah azabiluna nahiluna sa'ihuna alladhi idza ila jahannama al-laila aw aqbala zulami faghattal mar'iyatu istaqbaluhu bil huznin. Yaitu orang yang pertama mendatangi telaga Rasulullah adalah orang yang zuhud. Apabila malam tiba, mereka dijumpai dalam keadaan selalu bersedih. Maksudnya, orang yang ketika sampai di waktu malam bersedih kurangnya amal ibadah yang mereka lakukan selama di siang harinya. Inilah 6 kelompok orang yang diperkenankan untuk menyinggahi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai sudah tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke pembahasan hari pemeriksaan. Jadi selesai dibangkit, kemudian dikumpulkan di mahsyar, karena perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, panas, maka Nabi tunggu kita di Al-Haud. Setelah selesai kita minum di telaga Al-Haud itu, kita menuju Yaumul Hisab, hari pemeriksaan. Maka setiap orang nanti akan diperiksa. InsyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada pertanyaan. Silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz, kesempatan diberikan. Di antara 7 yang Ustaz jelaskan tadi, saya minta penjelasan sedikit Ustaz. Untuk mencapai kesabaran ini, kira-kira langkah-langkah amalan apa yang akan kita lakukan hingga sabar itu adalah puncak dari segala-galanya. Fokus sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara yang termudah untuk mencapai kesabaran, ini cara yang mudah, yaitu memahami hakikat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, kita pahami hakikatnya. Apakah ujian itu untuk menghinakan atau untuk memuliakan? Ketika seorang ditimpa musibah, suaminya jatuh di atas perahu, kemudian kepala terbentur, sarafnya kena, bawa ke rumah sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Sejak saat itu sampai hari ini, sudah 2 tahun lebih, tak pernah sehat lagi. Datang orang berkunjung ke rumahnya. Sabar ya Bu, sabar ya Kak, sabar ya Dek, katanya. Dia ucapan sabar saja. Apakah orang bisa sabar dengan ucapan seperti itu? Belum orang bisa menerima dengan ucapan sabar seperti itu. Jadi ketika kita ucapkan sabar, kita beri penjelasan. Itulah hakikat daripada suatu musibah yang diterima. Sabar ya Bu. Habib itu pernah mengatakan begini, setiap muslim yusibul adha, ditimpa penyakit apapun sakitnya, tujuannya adalah hatta anhu sayyi'atuhu, menggugurkan dosa-dosanya. Hakikat ujian menggugurkan dosa. Ketika orang itu dengar ucapan kita tadi, barulah dia bisa bersabar. Jangan sebaliknya, aiku dosa apa patangku, makonyo janjahit. Ketika itu diucapkan, bukan orang ini semakin tenang, semakin gelisah nih. Untung-untung tak balas cakap, kau juga berdosa kemarin, kata dia. Kenapa kau enggak dapat? Nah, jadi kita jelaskan hakikat daripada sesuatu yang kita lalui, insya Allah kita pun bisa mencapai kesabaran. Dan kesabaran itu Bapak Ibu berbanding lurus dengan keimanan, dengan pengetahuan. Orang yang tak memiliki pengetahuan yang dalam, keimanan yang kuat, akan sulit untuk bersabar. Jadi untuk menanamkan kesabaran butuh pengetahuan yang dalam. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam? Menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Datanglah setiap Selasa subuh ke Masjid Nurul Huda. Jelas Pak?
Belum. Belum lagi. Nantilah kita jelaskan. Itu Ustaz, bukan hakikat yang saya tanya. Kalau Ustaz menceritakan tentang hakikat, syariat, tarikat, hakikat itu, saya bukan amalan apa kira-kira untuk kita bisa meleburkan hati kita. Baik. Kita suatu kesabaran, bukan menanyakan hakikat. Baik. Pada orang itu masuk. Itu Baik. Itu amalan. Maaf saya. Baik. Ya, amalan untuk sabar. Ada seorang sahabiat salam riwayat itu namanya Ummu Salamah. Lupa saya namanya. Jadi orang ini menangis di kuburan suaminya. Menangis di kuburan suaminya, datang Nabi. Nabi mengatakan sabar. Sabar itu adalah ujian daripada Allah. Kata orang ini, dia enggak melihat Nabi yang memberitahu, kamu tak tahu apa yang kurasakan, tak usah ikut campur, kata sahabat ini. Kemudian Nabi pun pergi. Setelah Nabi pergi, orang yang samping perempuan yang menangis tadi, dia katakan, yang ngomong tadi itu Nabi. Muncullah penyesalan yang dalam. Kemudian setelah itu dia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya tak tahu engkau yang datang kepadaku. Maka kata Rasulullah, as-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu ketika berada di hantaman yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Kalau amalan yang kita minta, yang kita ingin lakukan, ya bisa dengan beristighfar. Tapi juga tidak akan efek tidak akan ampuh kalau tidak memahami daripada makna zikir tadi. Kalau amalan insya Allah banyak Bapak Ibu. Kita berzikir, kita solat dan sebagainya, itu termasuk amalan-amalan. Nah, bagi pemahaman saya, untuk sabar yang paling bagus itu memahami dahulu. Orang banyak beramal, tapi amalnya itu tidak malah membawa dia kepada kebaikan. Maka paham dengan amalan itulah yang terpenting. Ya, bisa dengan zikir, bisa dengan istighfar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya silakan bagikan kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan daripada kampus Abdurrab, kampus kedokteran, dan juga kepada kita semua, dan juga kepada pemimpin negeri ini, kepada wali kota dan wakil wali kota, kepada pengurus masjid dan semua kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.